Standar 2 Yamaha Gear Ultima 125 memakan korban. Korban pertama, No RV. Yang kedua kalinya kena ngolan standar tengah nih motor. Bro Zakari, ya. Bahaya banget standarnya. Udah 2 orang hampir jatuh karena nyangkut benda ini. Bro Liman Hoeri Munandar. Gara-gara pijakan standar belakang, kaki jadi korban berkali-kali markirin di tempat sempit. Kayaknya kepanjangan deh. Halo Yamaha, sepertinya ini menjadi PR yang wajib diselesaikan nih. Jangan sampai citra Yamaha rusak gara-gara hal sesepele ini. Stangnya ini tidak bisa dikunci ke kanan. Tidak bisa dikunci ke kanan. Dia hanya bisa ke kiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali dengan channel Kawo Kamil. Dan kali ini saya akan coba review kembali motor Yamaha Gear Ultima 125 setelah memasuki bulan ketiga. Berarti usia motor ini sekarang sudah 2,5 bulan ya. Sekarang tanggal 15, dulu saya beli tanggal 31 Oktober. Secara performa saya tidak banyak berkomentar karena memang performanya jos gandos. Kemudian yang kedua, BBM-nya alhamdulillah lumayan, cukup irit dibanding motor sekelas Matic 125 cc. Kemudian kalau getaran masih terasa ya. Menurut saya yang jadi kelemahan pada motor ini, yang pertama adalah stangnya ini tidak bisa dikunci ke kanan. Tidak bisa dikunci ke kanan. Dia hanya bisa ke kiri saja. Ke kanan tidak. Kanan dia tidak bisa. Kanan dia tidak mengunci, stangnya tidak mengunci kalau ke kanan. Dia hanya ke kiri saja. Kalau ke kiri dia bisa terkunci, tapi masih longgar ya. Longgar, beda dengan motor-motor Matic dan motor-motor bebek serta motor sport yang space ketika sudah dikunci itu tidak terlalu goyang. Kemudian yang kedua yaitu standar 2 ini. Standar 2 ini nyangkut, harusnya lebih ke sini lagi. Ini terlalu ke luar, harusnya ke sini ya kan. Sebetulnya ini saya paham supaya tidak mentok ke mesin ya. Tapi keluhan dari teman-teman yang sudah pakai ini, apalagi yang bawa motor ini untuk gunakan motor ini untuk mengojek, nyangkut di kain penumpang. Jadi bahaya kan kalau seandainya mau turun kemudian nyangkut dan motor jalan. Wah, itu bahaya, itu bisa menyeret penumpang, bisa menyeret orang lain. Oke. Kemudian untuk getaran pada jok ini, biasanya kalau mesin hidup, kita hidupkan ya, biasanya ini kan getar nih, begini kan getar. Nah, diakali dengan ganjelan pintu mobil. Oke. Diakali dengan ganjalan pintu mobil di setentang ini ya, yang ada benjolan ini. Kemudian paskan ke sini, jadi dia merapat. Ini karena space-nya terlalu jauh, jadi dia berbunyi. Nah, itu cara mengakalinya.
Ada juga teman-teman tuh yang sudah pakai hidrolik. Ini pas kunci dibuka dia langsung membuka sendiri. Tapi yang jadi persoalan adalah ini kan susah juga bikin masuk barang-barang. Saya juga sudah setel lampu depan. Saya tidak sempat videokan nyetel. Ini lampunya kan terlalu jauh tuh ke depan, sehingga menyebabkan pengendara dari depan kita tuh silau. Sebab saya juga sering merasakan kendaraan orang lain tuh, padahal dia sudah lampu low, itu bukan lampu dim, bukan lampu tembak, bukan lampu jauh. Nah, jadi perlu kita setel agar ramah untuk pengendara yang lain. Lagian juga ketika terlalu jauh, lubang di depan kita itu tidak terlalu kelihatan. Jadi ketika kita turunkan sedikit cahayanya, jadi lubang-lubang yang di depan kita itu ketika jalan malam bisa kelihatan, sehingga untuk keselamatan juga, untuk safety juga saat riding. Belum sempat saya bawa touring, rencana saya bawa pulang kampung. Jarak dari sini sekitar 170 kilo. Jadi perjalanannya baru dalam kota saja. Seperti review saya sebelumnya, 1 liter itu rata-rata mendapatkan 48 km jarak tempuh untuk 1 liter bensin saya isi pertama. Ada juga yang teman-teman yang di grup itu mengatakan untuk mengurangi getaran pada stang ini ganti stabilizer ini ya, ganti ini dengan besi yang bahannya CNC atau besi atau logam, jadi lebih berat, bisa meredam getaran sedikit. Oke, itu saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.